Kalau kita sudah masuk ke dunia yang namanya pernikahan, itu udah ada dua kepala. Gitu kok ada orang asing di samping gitu ya kan? Kalau nggak finansial, udah lah, nggak usah aja. Bukan yang harus jadi konglomerat juga baru nikah. Jadi ngapain nikah ya, Wak? Tidur tetap aja sama guling ya. Karena bangun tidur sendiri, tiba-tiba udah berdua aja gitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Laili Saadah. Assalamualaikum, hola, hello, hola, bonjour. Nama aku Akram. Halo, aku Mora. Perkenalkan, nama saya Teguh Yasiril Iza Omramuli. Hai, aku Dea. Hai, aku Atun. Halo, perkenalkan, nama saya Yufa Zanur Asria. Biasanya teman-teman manggil saya Yufa. Hai, aku Viva. Hai, aku Mary. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Hayatun Zira. Hai, nama aku Ririn. Hai, aku Re. Halo semua, nama saya Vera Sastriana. Hai, nama aku Nanda Zura. Halo, aku Despiani Lestari Anggreni Subakti. Teman-teman biasa panggilnya Despi, Basti, Hai, gitu-gitulah. Secara pribadi, pro. Awalnya pro. Pro sih. Pro. Kalau ditanya pendapat sih sebenarnya pro. Pro sih. Vera pro ya tentang nikah muda karena menikah itu kan tidak tergantung umur ya, jadi bisa Akan menikah ketika sudah waktunya. karena bagi kebanyakan orang yang nikah muda, mereka mengenal sebagian besar atau semua dalam hidup mereka. Mereka tahu sejarah mereka, karakter mereka, dan cara mereka menanggapi tantangan. Nikah muda itu bukan cuma menghalalkan pacarannya, tapi ada lahir, batin, harus siap juga fisik dan lain-lain. Secara aku dari TKIT, MIN, MSN, MAN, aku itu agama kuat kali, jadi nikah muda tuh menurut aku menjauhi kita dari zina. Biar jarak antara anak dan orang tua tuh nggak terlalu jauh. Jadi kalau mereka ngobrol ngerasa kayak ngobrol sama teman gitu. Harus sesuai target, tapi kalau misalnya memang lewat sedikit dari target, ya nggak masalah. Kalau ada silakan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau selama psikologinya cukup, mentalnya cukup, ekonominya cukup, saya rasa oke sih. Lakukan saja. Tapi tetap ada konsekuensi yang didapat. Misalnya kalau nikah muda tuh kan capeknya double, terus mentalnya harus kuatnya double. Tapi semakin dewasa dan semakin bertambah usia, kita pasti punya prioritas dalam hidup. Jadi kalau kita udah punya prioritas, kita bakal susun lagi perencana ke depan seperti apa. Kalau dari Islamnya harus nggak apa-apa, rezeki itu ngalir aja gitu. Tapi kalau aku tetap tunggu kaya. Kalau pribadi aku sendiri sih aku kontra ya. Kontra. Kalau ngomongin nikah muda sih aku sedikit kontra ya. Aku pribadi sih kontra, tapi kalau misalnya ada yang mau datang cepat nggak masalah juga. Aku juga pengen berkarir dan tidak hanya berpendidikan saja. Selanjutnya aku pengen punya goals ke depan berkarir, mungkin dunia bisnis atau sebagainya. Kita lihat sekarang kasus banyak banget yang nggak happy ending karena nikah muda gitu. Jadi bikin aku tuh kontra terhadap nikah muda, kayak mikir-mikir dulu gitu mau nikah muda. Calonnya juga nggak ada kan, jadi ya Tidur tetap aja sama guling ya. Menurutku kalau menikah di umur yang masih muda itu harusnya kita tuh masih bisa mengejar impian-impian ataupun melakukan suatu hal yang belum pernah kita lakukan, karena biar nggak ada penyesalan ke depannya. Tapi kalau misalnya dibilang nikah muda, enak juga. Tapi ada syaratnya. Bisa nggak jawabnya nggak pro dan kontra? Boleh ya? pro kontra. Pro dan kontra. Nikah muda itu kedengarannya itu keren, tapi nggak semua orang itu kayak bisa ngejalanin nikah muda itu. Nggak cuman, oh kamu udah tua, udah bisa nikah. Nah banyak orang tua tapi kecerdasan emosionalnya tuh nggak mature gitu. Tapi ada yang muda justru lebih dewasa daripada yang tua. Luar biasa ya, di usia muda seharusnya dia itu jalan-jalan atau segala macam, tapi dia memilih menikah muda. Kalaupun dia usianya 22 ataupun masih muda, ya nggak masalah. Begitupun kalaupun dia usia 28 tapi belum siap untuk menikah, maka itu akan jadi masalah. Bagi aku, persiapan untuk menikah adalah yang pertama ilmu agama. Ilmu tentang pernikahannya. Ilmu itu penting kali, karena kita nggak ngejalanin hidup kita sendiri lagi, kita juga ngejalanin hidup nanti istri kita, mungkin anak kita, keluarga kita tuh emang, apalagi laki-laki kan imam, pemimpin. Mengelola keluarga. Knowledge itu penting sekali dalam pernikahan. Kenapa? As a woman, kita selalu berpikir bahwasanya
Oke, jadi perempuan itu gak usah deh lu sekolah tinggi-tinggi, ntar juga bakal jadi ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga nggak sesimpel itu. Kita kudu mendidik anak-anak. Kemapanan untuk diri sendiri, bertanggung jawab nggak untuk diri sendiri? Kalau misalnya kita belum bertanggung jawab untuk diri sendiri, gimana kita mau hidupin anak orang gitu loh? Deg-degan swear. Sudah bisa berdamai dengan masa lalu. Jadi intinya kita sudah selesai dengan masa lalu kita, dan kita juga sudah bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Kita udah harus selesai dulu dengan manajemen emosi diri sendiri. Karena pada saat menikah, yang dihadapi itu bukan lagi tentang diri kita, tapi pasangan hidup kita. Yang mana kita akan jauh lebih mengenal dia setelah pernikahan. Jangan berusaha merubah seseorang, karena menikah itu bukan merubah seseorang, tapi menerima kekurangan dan kelebihan seseorang. Yang perlu disiapin itu adalah restu ya pastinya. Karena kebanyakan sih kalau anak muda ya, gairahnya udah berapi-api, pengen nikah muda, tapi restunya nggak ada. Ujung-ujungnya ngelakuin hal yang nggak bener gitu. Adalah kesiapan mentalnya atau psikologisnya. Mental paling penting, itu yang paling penting ya. Mentalnya, karena menikah itu bukan aja menyatukan antara kedua pasangan, tapi juga egonya disatukan, pemikirannya, visi misinya setelah menikah mau ngapain sih, mau apa sih yang mau dicapai setelah menikah. Finansial pastinya. Finansial atau ekonomi. Kita juga butuh uang secara materi, karena juga banyak kasus perceraian karena apa? Karena nggak ada kesanggupan atau nggak ada kepuasan. Dan kebanyakan orang sih ingin menikah muda itu karena ikut-ikutan, ngelihat orang, wah si Fulan udah nikah, enak, acaranya wah, mewah, segala macam. Sedangkan kita yang belum ada persiapan sama sekali juga pengen nikah muda, cuman karena ingin seperti orang, bukan karena kesiapan kita. Jadi nggak mungkin dong setelah kita nikah, kita makan batu ya nggak sih? Memang finansial itu penting, tapi bukan yang harus jadi konglomerat juga baru nikah. Tapi asal kita bisa mampu tuh ngerasa cukupin istri kita, paling nggak keluarga kecil kita mampu ya nggak apa-apa. Minimal kita sudah punya kesiapan finansial, walaupun nggak banyak, tapi kita harus udah mempersiapkan sebelum menikah. Bagi di luar sana yang cari pasangan, alangkah baiknya itu kenali dulu pasangannya, jangan langsung ada yang ngajak pacaran atau ada yang ngajak nikah, kalian itu langsung mau, karena kita kedepannya nggak tahu, karena sikap orang yang pacaran aja, dia itu belum tentu ya, yang kita lihat itu adalah diri dia yang sebenarnya. Jadi buat kedepannya, berhati-hatilah dalam memilih pasangan, karena pasti semua orang punya prinsip ataupun impian ya, menikah seumur hidup sekali, jadi jangan sampai salah pilih ke depannya. Pernikahan itu sebenarnya awal ya, bukan akhir dari perjalanan, jadi masih harus ada pembelajaran ke depannya. Jadi sama-sama belajar, sama-sama memahami, mengerti, peduli terhadap pasangan masing-masing. Dan yang penting adalah calon Siap secara psikologi, gitu sih. Hai. Mari keluar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.